Petikan Faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah. Ada sebuah kisah yang menarik ini. Mungkin ada yang mengalami kisah ini di antara kalian. Semoga saja ya. Di antaranya begini. Wa min dzalika ma yadhkuru ba'dul qussas. Di antara contoh orang yang meraih kemuliaan dengan ilmu adalah anna rajulan khataba imra'atan dzata mansabin wa jamalin fa'abat li faqrihi wa qillati hasabihi. Ada seorang pemuda, seorang lelaki ngincer nih seorang perempuan ya cantik, ya kaya dan terhormat. Pemuda ini ya miskin, fakir, ya kurang dianggaplah di tengah masyarakatnya. Tapi nekat mengkhitbah atau melamar seorang perempuan ya cantik, ya kaya, terhormat. Nekat dia. Apa yang terjadi? Fa'abat. Wanita itu enggan, menolak. Li faqrihi wa qillati hasabi. Karena kefakiran dia dan juga karena kurangnya terhormat dia di tengah masyarakat. Fafakkara bi ayil amrayni yanaluha. Dia berpikir si wanita ini terus ngeyel surayel, kekeh petekeh, ngotot surotot. Pokoknya harus dapat nih perempuan. Dia berpikir dengan cara bagaimana saya akan meraih wanita itu. Satu di antara dua. Abil mal, abil hasab. Apakah dengan harta kekayaan atau dengan kehormatan? Karena kalau kaya dijamin wanita itu ngejar. Walaupun tua, jelek, tapi kaya, banyak yang demen tuh ngantri. Atau yang kedua al-hasab, kehormatan, nama baik di tengah masyarakat, menjadi tokoh, menjadi panutan, menjadi public figure. Nah, yang kayak begini juga walaupun tua jelek itu laku keras di pasaran. Dan zaman itu tidak ada cara untuk meraih kehormatan kecuali dengan ilmu agama. Pemuda itu berpikir, saya lebih baik kerja cari uang, cari kekayaan agar perempuan tadi dapat, ataukah belajar ilmu agar saya menjadi ulama yang kemudian dihormati, dimuliakan oleh orang. Gak mungkin dua-duanya, waktunya gak cukup. Akhirnya dia memilih ilmu, memilih fakhtarul hasab. Dia memilih meraih kehormatan dengan ilmu. Akhirnya dia belajar ilmu syar'i. Dengan niat apa? Dengan niat menjadi tokoh panutan, lalu wanita tadi mau dipersunting oleh dirinya. Niatnya ini salah apa, jelek atau buruk? Salah, jelek dan buruk, nggak bagus. Ini bukan karena Allah SWT. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi, dia sukses menjadi seorang ulama besar, dikagumi, dimuliakan. Dan setelah dia menjadi ulama besar, disebutkan hatta asbaha dza makanatin, sehingga dia menjadi seorang yang berkedudukan. Apa yang terjadi? Fa ba'atsat ilaihil mar'atu ta'ridu nafsaha. Setelah dia menjadi seorang ulama besar yang terkenal, dikagumi, digandrungi, maka wanita yang dulu menolak dia, mengutus seseorang, dia menawarkan dirinya untuk diperistri oleh orang ini. Kok bisa ya? Bisa, niatnya salah tapi berhasil. Ternyata tidak demikian, ada proses. Sebab orang itu setelah wanita tadi mengutus utusan
menawarkan dirinya untuk dipersunting, dia menjawab, la uthiru 'alal ilmi syai'a. Saya tidak mau mementingkan apapun daripada ilmu. Saya lebih mengutamakan. Ditolak lagi wanita itu. Satu-satu, seri. Dulu dia ditolak, sekarang dia menolak. Ketika menerangkan hal ini berkata para ulama, wa dzalika li'anna al-ilma arsyadahu ila tashihin niyah wal a'malis shalihah. Itu disebabkan karena ilmu yang dia pelajari menuntun dia untuk meluruskan niat. Awalnya niatnya salah, keliru. Dia meniatkan mencari ilmu untuk memikat seorang perempuan yang dia incar. Awalnya begitu. Tapi di tengah proses belajar ilmu, dia mengetahui dan ilmu yang dia pelajari mengajarkan mencari ilmu wajib ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh karena dunia. Karena itulah kemudian dia meluruskan niat. Lillah, karena Allah. Tidak mau lagi karena perempuan atau karena aspek duniawi yang lainnya. Lurus karena Allah sampai berhasil menjadi seorang ulama besar, mengamalkan ilmunya sehingga dia masuk ke dalam kategori orang yang disebutkan dalam ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang berilmu. Lalu para ulama menyatakan fatawarru'a bitarkil mar'ah kana talabal ilma li ajliha. Dia menolak wanita tadi. Yang dahulu dia meniatkan mencari ilmu karena wanita itu, tapi dia tolak. Karena apa? Sudah belot niatnya ketika di tengah pencarian ilmu, makanya dia berhasil. Diluruskan lagi niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dialami oleh banyak ulama. Imam Al-Baihaqi juga menyatakan, kunna natlubul ilma li ghairillah fa aba illa yakuna illah. Dulu kami pernah mencari ilmu bukan karena Allah, tapi ingin popularitas, ingin kemuliaan dalam kehidupan dunia ini. Ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dikagumi, begitu. Dan gagal. Karena ilmu tidak bisa dipelajari kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mereka merubah niatnya murni karena Allah secara ikhlas. Akhirnya berhasil menjadi para ulama di bidangnya masing-masing yang kemudian menjadi panutan bagi orang-orang yang setelahnya sampai di zaman kita sekarang ini. Oleh karena itu adab pertama yang harus diperhatikan agar sukses, agar nanti setelah berhasil tidak belot sana, belot sini, tidak sikut sana, tidak sikut sini, tidak untuk meraih kepentingan dan ambisi pribadi, keluarga, kelompok dan seterusnya. Niatkan cari ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena yang lain-lain. Bukan karena dunia dan isinya. Ya, orang yang sekali lagi menuntut ilmu dengan niat untuk meraih dunia, taubahnya seperti orang yang menciduk kotoran dengan sendok yang terbuat dari emas yang sangat berharga. Betapa mulianya sendok yang menjadi alat untuk menciduk itu, dan betapa hina dan kotornya barang yang diciduk oleh sendok itu. Betapa mulianya ilmu yang dipelajarinya dan betapa hina dunia yang menjadi tujuan bagi dia dalam mempelajari ilmu.